warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Hareza, dalam kelas online Seni Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk kelas 11, yaitu tentang gambar ilustrasi. Sebelum saya menyampaikan materi tentang gambar ilustrasi, tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kita dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis gambar ilustrasi yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu supaya kita dapat memaknai atau mengartikan gambar ilustrasi yang kita jumpai. Yang ketiga yaitu kita dapat berkarya gambar ilustrasi sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bisa lebih menghargai karya seni, khususnya tentang karya seni gambar ilustrasi. Materi yang akan saya sampaikan nanti meliputi pengertian, contoh gambar ilustrasi, syarat-syarat gambar ilustrasi, corak atau jenis gambar ilustrasi, tujuan kita menggambar ilustrasi, dan langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengertian gambar ilustrasi. Secara etimologi atau secara bahasa, ilustrasi berasal dari bahasa Latin, illustrare, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Ada banyak pendapat tentang pengertian gambar ilustrasi. Dari sekian banyak pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa gambar ilustrasi adalah jenis gambar yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Jadi, setiap gambar ilustrasi pasti ada sesuatu atau ada informasi yang disampaikan. Selanjutnya adalah contoh gambar ilustrasi. Ada banyak sekali contoh gambar ilustrasi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyebut gambar yang kita jumpai itu adalah gambar ilustrasi? Yang perlu kita ingat, gambar ilustrasi itu adalah gambar yang berisi informasi atau gambar yang menyampaikan sesuatu. Contoh yang mungkin paling sering kita jumpai adalah gambar yang terdapat pada balik bungkus mie. Nah, di balik bungkus mie itu terdapat gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah dalam kita memasak mie. Mulai dari merebus, mencampur bumbu, sampai mie itu jadi. Di situ ada gambar yang berisi tahapan-tahapan dalam memasak mie. Itu adalah salah satu contoh dari gambar ilustrasi. Kemudian contoh yang kedua yang sering kita jumpai di sekitar itu ada poster, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan larangan-larangan atau anjuran di jalan raya. Selanjutnya ada lagi gambar iklan, kemudian ada lagi manual book atau buku panduan. Misalnya dalam kita membeli suatu alat elektronik, di situ pasti terdapat manual book atau buku panduan yang menuntun kita dalam penggunaan alat elektronik tersebut. Contoh selanjutnya bisa kita jumpai gambar ilustrasi pada cover buku atau cover majalah atau cover novel. Nah, di situ covernya itu pasti menunjukkan isi dari buku, majalah, atau novel tersebut. Itu adalah beberapa contoh dari gambar ilustrasi yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Selanjutnya adalah syarat-syarat gambar ilustrasi. Syarat-syarat suatu gambar bisa disebut gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar ilustrasi itu harus komunikatif atau mudah dipahami. Yang kedua, gambar ilustrasi itu harus informatif atau menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi. Dan yang ketiga, gambar ilustrasi itu tidak boleh rumit, sehingga gambar ilustrasi itu mudah dipahami. Nah, misalnya ada gambar ilustrasi tapi berupa gambar grafiti yang sangat rumit atau gambarnya abstrak. Nah, orang kan jadi tidak mudah memahami isi dari gambar ilustrasi itu. Jadi syarat-syarat gambar ilustrasi ada 3 itu, komunikatif, informatif, dan tidak boleh rumit. Selanjutnya, corak atau jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada banyak sekali jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi berjenis realis. Nah, dari bahasanya realis, gambar ilustrasi yang bersifat realis itu adalah gambar ilustrasi yang
bentuknya atau wujudnya itu seperti aslinya. Kalau ada gambar manusia, ya digambar seperti manusia. Kalau ada gambar hewan, ya digambar seperti hewan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, gambar ilustrasi yang bersifat karikatur. Gambar ilustrasi yang bersifat karikatur ini sifatnya itu adalah melebih-lebihkan. Kalian pasti sudah tahu contoh-contoh dari gambar karikatur, misalnya ada yang kepalanya besar, ada yang hidungnya besar, ada yang badannya besar tapi kakinya kecil. Nah, itu adalah contoh dari gambar karikatur, gambar yang melebih-lebihkan. Selanjutnya adalah kartun. Nah, kartun ini beda dengan karikatur. Kalau karikatur itu melebih-lebihkan, kartun ini sifatnya lebih lucu dan sederhana. Nah, itu perbedaan dari karikatur dengan kartun. Kemudian corak gambar ilustrasi selanjutnya adalah gambar ilustrasi dekoratif. Gambar ilustrasi dekoratif ini dia itu sifatnya menghias, sifatnya bentuk-bentuk yang sederhana, yang sifatnya itu hanya berupa hiasan-hiasan yang memperkuat isi dari materi yang dibawakan oleh gambar ilustrasi itu. Kemudian corak atau jenis gambar ilustrasi yang selanjutnya adalah cerita bergambar. Cerita bergambar ini biasa kita sebut komik. Nah, di komik itu kan ada banyak sekali gambar, ada beberapa panel, kemudian ada cerita, dan gambar di komik itu memperkuat cerita yang dibawakan. Kemudian terus menyambung sehingga gambar itu menyampaikan sesuatu. Makanya komik itu juga masuk gambar ilustrasi. Kemudian selain cerita bergambar, ada juga gambar bercerita. Nah, ini beda. Ada cerita bergambar, ada gambar bercerita. Kalau cerita bergambar, itu contohnya komik. Kemudian kalau gambar bercerita, itu gambarnya tidak banyak seperti komik. Tapi gambarnya hanya satu buah gambar. Tapi dari satu gambar itu bisa menceritakan banyak hal. Nah, itu perbedaan antara cerita bergambar dengan gambar bercerita. Kemudian corak atau jenis gambar ilustrasi yang terakhir adalah ilustrasi hayalan. Ilustrasi hayalan ini sifatnya lebih individual. Jadi yang dimaksud ilustrasi hayalan itu kita menggambarkan sesuatu yang berada di angan-angan kita atau di hayalan kita. Makanya disebut ilustrasi hayalan. Gambar ilustrasi hayalan ini bisa bermacam-macam bentuknya. Selanjutnya adalah tujuan dari menggambar ilustrasi. Yang pertama tentu saja memperjelas informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, gambar ilustrasi bisa memberikan hiasan dari suatu informasi sehingga informasi itu menjadi lebih menarik dan jadi lebih jelas. Memudahkan mengingat informasi. Misalnya ada sebuah informasi, kemudian di situ ada bagian-bagian penting dari informasi tersebut. Nah, bagian-bagian penting itu diperkuat dengan gambar-gambar yang menunjang bagian penting itu sehingga orang jadi lebih mudah mengingat suatu informasi. Tujuan selanjutnya adalah mengisi kekurangan dari suatu layout desain. Misalnya kita membuat sebuah desain, di situ ada bagian-bagian kosong. Nah, itu bisa kita isi dengan gambar-gambar ilustrasi yang menarik sehingga memperkuat informasi yang ingin kita sampaikan. Tujuan selanjutnya, misalnya dalam sebuah cerita atau sebuah novel atau sebuah puisi, nah, itu kita bisa menambahkan gambar ilustrasi di cerita tersebut sehingga isi dari cerita, novel, atau puisi itu jadi lebih kuat. Kemudian tujuan dari gambar ilustrasi selanjutnya bisa memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang abstrak. Nah, ini yang berkaitan dengan ilustrasi hayalan tadi. Kita membayangkan sesuatu, kemudian kita menggambarkannya sehingga orang bisa memahami apa yang kita pikirkan. Itu adalah beberapa tujuan dari menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi ini tidak hanya bisa kita lakukan sebagai hobi, tapi menggambar ilustrasi ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pekerjaan. Orang yang pekerjaannya menggambar ilustrasi itu disebut ilustrator. Nah, ilustrator ini biasanya dia menggambar atas permintaan dari klien. Misalnya, ada seorang penulis puisi atau cerpen, dia ingin digambarkan sebuah ilustrasi yang menggambarkan isi dari puisi atau cerpen tersebut. Dia akan meminta tolong kepada ilustrator untuk menggambarkan sebuah karya ilustrasi.
Pekerjaan ilustrator ini merupakan pekerjaan yang menjanjikan di era sekarang. Misalnya ada seorang ilustrator menggambarkan komik dari Marvel, dari DC Comics, atau dari agent komik yang lainnya, menggambarkan ilustrasi untuk baju, ilustrasi untuk desain sebuah brand atau logo atau yang lainnya. Nah, itu di era sekarang pekerjaan seorang ilustrator itu termasuk pekerjaan yang menjanjikan juga. Langkah dalam menggambar ilustrasi yang pertama adalah kita harus menentukan gagasan. Kita harus mencari ide dulu. Kalau misalnya kita diminta oleh klien kita menggambarkan sesuatu, ya kita harus berdiskusi dulu dengan klien. Nanti harus menggambar apa, nanti harus menuangkan bentuk apa. Nah, itu kita harus berdiskusi dulu. Kita harus menentukan tujuannya, kita harus menentukan kebutuhannya, gambar ilustrasi itu untuk apa. Nah, dari hal itu nanti kita bisa menentukan alat, bahan, dan teknik dalam kita membuat karya ilustrasi nantinya. Kemudian langkah dalam menggambar ilustrasi yang kedua adalah kita mulai mengeksekusi dari ide tersebut. Yang pertama kita lakukan jelas kita membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, kita lanjut langsung ke proses pewarnaan. Nah, dari proses membuat sketsa dan pewarnaan ini, itu bisa kita lakukan secara digital atau manual, tergantung kebutuhan. Secara digital itu berarti kita menggunakan perangkat komputer atau melalui smartphone, melalui HP. Kalau secara manual ya kita menggambar memakai alat-alat manual seperti spidol, pensil warna, cat air, dan yang lainnya di media kertas. Nah, penggambaran sketsa dan pewarnaan secara digital sekarang sudah banyak sekali aplikasi baik di komputer maupun di HP. Di komputer contoh aplikasi yang bisa kita pakai untuk menggambar bisa menggunakan Photoshop atau Corel Draw atau Adobe Illustrator, atau yang paling sederhana itu adalah Paint. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan HP, itu juga banyak sekali yang bisa kita pakai. Contohnya adalah PicsArt, Painter Mobile, Infinite Design, dan yang lain. Tentu kalian juga lebih tahu aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai dalam menggambar secara digital. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang materi gambar ilustrasi. Tentu masih banyak lagi yang bisa kita gali, masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari gambar ilustrasi. Untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan ke saya melalui WhatsApp atau di kelas online yang sudah kita buat. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.